Kemanusiaan, kebebasan, keadilan. Ini yang menjadi slogan siapa? Jadi slogan orang-orang yang mengajak kepada HAM. Oh, kau mau bicara tentang kebebasan dalam Islam. Masya Allah. Kita lihat bagaimana Islam mengajarkan kebebasan beragama. Nggak ada pemaksaan dalam beragama. Lihat Islam, Ustaz, Islam kan perang menuju ke Mesir. Islam berangkat ke Eropa. Nah, tapi tidak ada pemaksaan dalam beragama sama sekali. Bahkan disinilah umat Islam kalau mau jadi Islam yang benar, yang dibaca apa? Quran, Facebook, yang dibaca Al-Quranul Karim. Baca tuh Quran. Jelas-jelas Allah mengatakan la ikraha fid din. Nggak ada pemaksaan dalam beragama, nggak ada. Bahkan kalau ada orang dipaksa masuk Islam, kemudian dia masuk Islam, lalu dia pindah agama, itu tidak disebut murtad dalam Islam. Karena apa? Karena masuknya dia ke Islam tidak dianggap tadinya. Ada orang dipaksa masuk Islam, lalu dapat 3 hari dia murtad. Oh, murtad, dipotong kepalanya. Nggak, karena dia masuk Islamnya dipaksa. Ingat, tidak dianggap jemaah. Di surat Al-Kahfi ayat 29 Allah mengatakan wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakan kebenaran itu dari Rabb kalian. Di sini umat Islam mempercayai kebenaran dan itu datangnya dari Tuhan, dari Allah Jalla Jalla, dan Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim. Dan kalau ada orang yang tidak percaya dengan Al-Qur'anul Karim, ya, ada muslim yang meragukan Al-Qur'anul Karim. Kalau orang kafir dari dulu. Tapi muncul generasi umat Islam yang meragukan keabsahan Al-Qur'anul Karim. Allah sudah kasih tahu dari dulu. Qul in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah. Jemaah, kata Allah, kalau kalian ragu Al-Quran ini dari Tuhan kalian, kalian ragu. Nah, coba kalian bikin satu surat. Satu surat, bukan satu Al-Quran, bukan satu juz, satu surat yang sama dengannya. Kalau kalian panggil tuh profesor, kalian panggil guru-guru, kalian panggil ahli-ahli, semuanya bikin satu surat, dan kalian tidak akan pernah bisa melakukan. Dan sampai hari tantangan Allah sampai hari ini berlaku. Surat paling pendek berapa ayat ya? 3 ayat. Bikinlah kayak inna a'tainakal kautsar. Maka Allah katakan wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu dari Rabb kalian. Tapi Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman, tafadhol beriman. Yang ingin kufur, monggo, monggo. Bahkan di surat lain Allah mengatakan in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalau kalian semuanya kufur, semua penduduk bumi yang jumlahnya berapa miliar sekarang? 7 miliar? 8 miliar? Semuanya. Dan semua bangsa jin. Itu semuanya kufur. Itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah. Allah tetap maha kaya dan Allah tetap maha terpuji. Nih, kebebasan. Tatkala Islam masuk ke Andalusia, apakah dipaksa orang-orang Spanyol untuk masuk Islam? Tidak. Tatkala Islam masuk ke Mesir, apakah dipaksa orang-orang Egypt untuk masuk Islam? Nah, sampai hari ini ada tuh gereja-gereja kuno, mulai zamannya Amr bin As ketika masuk ke Mesir. Sampai hari ini. Karena tidak ada pemaksaan dalam Islam. Berbeda dengan orang-orang Nasoro, dengan Ratu Isabella dan Raja God dan Bapa Paulus keberapa tatkala menguasai Spanyol kembali, dipaksa. Jangan ada orang yang namanya Muhammad, jangan ada. Jadi dari dulu jemaah, kalau sekarang muncul orang ke Amerika, orang kok namanya Muhammad diperketat, sebenarnya ini warisan siapa? Warisan Isabella dan Raja God di Andalusia. Nggak boleh ada nama Muhammad di Andalusia. Kita apa ngurusin nama di sini, Jom? Agamanya tetap Nasara, tafadhol. Mau namanya apa, tafadhol.
Tapi mereka memang warisan. Di sini kalau mengatakan kebebasan enggak, kau bohong. Cuma menang omongan, dan itu penting jemaah. Kadang-kala media ini memutarbalikkan fakta. Dan kita sudah sampai masanya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Di masa orang yang amanah dikatakan pengkhianat. Orang yang pengkhianat dikatakan amanah. Yusaddaqul kadhib wa yukadzdzabus shadiq. Orang yang benar ngomongnya dikatakan pendusta. Orang yang pendusta dieluk-elukan. Kita sampai ke masa itu. Dan media yang senantiasa melakukan hal itu. Makanya antum sebagai umat Islam, ya harus memanfaatkan media. Dengan cara yang benar untuk menampakkan bagaimana kebebasan dalam Islam. Thomas Arnold, dia salah satu orientalis yang masuk Islam. Dia mengatakan, kita tidak pernah mendengar satupun usaha memaksa orang di negeri-negeri yang dikuasai oleh Islam untuk masuk Islam. Kalau itu terjadi, habis Nasoro itu. Di Andalusia tak ada. Habis itu Nasoro di Palestina, kata dia. Sangat mudah jamaah Islam untuk melakukan itu. Ratusan tahun Islam berada di mana? Di Palestina. Sampai datangnya Salibiyin. 800 tahun Islam berada di Andalusia. Apa nggak bisa membumi hanguskan semua orang yang tidak mau masuk Islam? Bisa. Tapi itu bertentangan dengan syariat Islam. Nabi di kota Madinah kumpul sama orang Yahudi. Kumpul sama orang-orang musyrikin yang ada di Madinah. Kumpul sama mereka. Bertetanggaan iya. Tapi ada batasan-batasannya. Tidak kebablasan.